Bapak Ibu Saudara sebelum duduk boleh nggak kita tos kiri kanan kita bilang aku bersyukur kamu wangi hari ini. Nah kalau udah baru boleh silakan duduk. Shalom semuanya. Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow senang banget hari ini bisa bergabung dengan keluarga besar dari YHS Palembang. Thank you untuk Pastor Nofri, Pastor Gary, segenap leadership yang ada. Thank you untuk kepercayaannya, senang. Hari ini bisa ngelihat wajah ganteng cantik Bapak Ibu Saudara semua. Coba lihat kiri kanan, ganteng cantik kiri kanannya, ganteng cantik. Puji Tuhan, ganteng cantik semuanya ya. Dan aku rasa ini adalah pertama kalinya saya hadir di gereja dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi mungkin ada baiknya kita perkenalan sebentar ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan, gak kenal maka kenalan. Jadi kita kenalan sebentar, nama saya Revi dari GBI Gilgal, dari bidang pengajaran atau teaching. Dan biasa saya juga lumayan aktif, jadi motivator, jadi pembicara, penulis buku. Dan saya mulai suka aktif juga di media sosial. Ada yang pernah lihat saya di medsos, mungkin medsos pernah lihat ya. Tapi bukan yang joget-joget Kak, bukan ya. Saya nyampein firman Tuhan. Saya senang karena setiap kali saya membahas firman Tuhan, saya ngeliat banyak yang diberkati dan saya pun berubah dan diberkati oleh karena firman Tuhan. Maka itu saya percaya hari ini Tuhan juga pasti punya firman yang luar biasa yang akan berkati kita semua. Ada amin? Dan saya dengar-dengar katanya kalau di Palembang gereja paling semangat itu YHS katanya. Itu yang saya dengar loh ya. Ya, jadi coba kita tes semangatnya dulu sama-sama. Coba kita respon ya Bapak Ibu Saudara, kita tes semangatnya. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wow luar biasa, bener gak salah ini tempatnya ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan membahas firman Tuhan dengan judul The Gifts of the Holy Spirit. Atau pemberian dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara saya pengen mulai dengan sedikit pertanyaan. Siapa di sini yang bisa nyetir mobil atau nyetir motor? Boleh lihat tangannya? Yang bisa nyetir mobil, nyetir motor. Ya mungkin banyak yang bisa ya. Atau mungkin kita belum bisa nyetir tapi kita suka ikut yang namanya mobil atau motor. Nah pertanyaan saya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya mobil atau motor ini gak ada yang namanya bensin atau listriknya, bisa jalan gak? Gak bisa ya. Tapi anggap kita nyetirnya jago banget, kita bisa ngedrift misalnya. Jago banget nyetirnya. Tapi gak ada bensin, gak ada listrik. Bisa jalan? Tetap gak bisa ya. Sejago-jagonya kita nyetir, kalau misalnya nggak ada bahan bakarnya, tetap aja itu nggak bisa jalan alat transportasinya. Nah sama halnya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara tahu nggak sih, bahwa di dalam hidup kita nggak mungkin bisa maksimal tanpa yang namanya kehadiran Roh Kudus. Satu-satunya cara kita bisa jalanin hidup yang maksimal, kita bisa benar-benar sukses di mata Tuhan, jadi berkat untuk sangat banyak orang, satu-satunya cara kalau kita hidupnya sama Roh Kudus. Kalau kita jadi orang Kristen yang jalanin hidup tanpa Roh Kudus, percayalah kita gak mungkin bisa maksimal. Dan ketahuilah Roh Kudus ini bukan sekedar teori, konsep atau sekedar kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Coba semua katakan pribadi. Kita bisa kenal sama Roh Kudus, bisa dekat sama Roh Kudus, bisa intim sama Roh Kudus. Dan ketahuilah sebelum kita yang mau dekat sama Roh Kudus yang udah terlebih dahulu mau dekat sama kita. Amin. Makanya hari ini saya akan membagikan 5 peran atau 5 hal yang Roh Kudus bisa lakukan di dalam hidup kita. Dengan harapan ketika kita semua ngerti ini, kita lebih lagi punya kerinduan untuk punya keintiman sama Roh Kudus. Makanya hari ini kita membahas ada 5 hal Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dengan poin yang pertama ya. Roh Kudus mengubahkan. Itu yang pertama. Roh Kudus mengubahkan. Pada Yeskiel 36 ayat yang ke-27. Tuhan mengatakan seperti ini. Rohku kuberikan kepadamu dan diam di dalam batinmu. Dialah yang akan membuat kamu berpegang pada peraturan-peraturanku dan juga pada ketetapan-ketetapanku. Roh Kudus mengubah hidup kita dari yang dulunya bobrok, buruk, jadi hidupnya benar. Coba siapa di sini yang hidupnya punya semacam dosa? Boleh lihat tangan-tangannya? Yang pernah berdosa? Yang gak angkat tangan, berdosa tuh pembohong ya kan? Setiap dari kita pasti pernah berdosa. Mungkin kita pernah bohong, pernah mencuri, pernah mungkin dikuasai kebencian, nafsu atau apapun itu. Setiap dari kita gak sempurna. Pasti pernah salah.
Nah tapi ada perbedaannya, yang namanya hidup dalam dosa sama berbuat dosa satu kali itu beda. Banyak orang yang hidup dalam dosa, terus menerus hidup dalam dosa dan gak bisa lepas. Tapi ada juga yang mungkin pernah sempat salah, tapi karena dia dekat sama Tuhan, sama Roh Kudus, secara cepat dia minta maaf dan gak mengulanginya lagi. Nah masalahnya kalau kita hidup dalam dosa terus menerus, udah bertahun-tahun teradiksi, gimana caranya kita bisa sungguh-sungguh lepas dari dosa itu sepenuhnya? Kuncinya adalah Roh Kudus, gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Saya mau kasih sedikit cerita nyata, kisah nyata. Boleh saya cerita Bapak Ibu Saudara, boleh? Kalau gak boleh gak apa-apa, saya tetap cerita juga kok. Jadi ini ada sebuah kisah nyata, bisa ditampilin gambarnya. Ini adalah seorang perempuan, namanya adalah Dani Johnson. Dani Johnson ini waktu itu, dia ini pacaran sama laki-laki yang salah. Bapak Ibu Saudara pernah gak pacaran sama orang yang salah? Pernah gak? Pernah pacaran sama orang yang salah? Wih, gak ada. Wih, semuanya sekali jadian nikah semua ya, luar biasa. Kalau saya pernah punya mantan ya, pernah salah pacaran juga. Nah Dani Johnson waktu itu dia salah pacaran. Dia salah pacaran sama laki-laki yang suka mukulin dia. Dan bukan cuman itu, dia dihamilin di luar nikah. Jadi singkat cerita habis dihamilin, laki-laki ini kabur, dia pergi. Nah akhirnya Dani Johnson setelah melahirkan dia pikir, aduh saya gak bisa merawat anak ini sendirian. Jadinya dia kasih ke orang, diadopsi sama orang lain. Tapi ternyata setelah kejadian itu, Dani Johnson tetap aja gak belajar dari pengalaman. Setelah itu dia masih pacaran sama laki-laki lain yang gak bener juga. Laki-laki ini bawa dia ke Hawaii. Dan di Hawaii sama dia dipukulin. Dan juga lebih dari itu, laki-laki ini suka pinjol. Bapak Ibu Saudara tahu pinjol apa? Tahu pinjol apa? Pinjaman online. Di sini ada pinjaman online? Nggak ada ya, di sini mah hebat semua, nggak ada pinjaman online. Nah tapi waktu itu karena si laki-laki ini dia pinjaman online pakainya nama Dani Johnson. Jadinya Dani Johnson punya utang banyak sekali padahal bukan utangnya dia. Lalu laki-laki ini kabur pergi. Jadi Dani Johnson punya utang yang sangat besar padahal bukan kesalahan dia. Makanya dia nggak bisa punya tempat tinggal. Dia tidurnya di mobil. Dia kerja jadi waiters di sebuah restoran. Dan bukan cuma itu, dia juga teradiksi obat-obatan terlarang. Hidupnya hancur banget si Dani Johnson ini. Sampai suatu malam dia habis pesta narkoba sama teman-temannya. Ketika bangun pagi, pesta narkobanya kebetulan lagi di pantai waktu itu. Pas dia bangun pagi, dia merasa hidupnya udah hancur banget. Dia terikat narkoba, banyak hutang. Selama 2 bulan dia tidur sama 8 laki-laki. Cuman supaya ada uang buat makan. Dia pikir hidup saya sudah terlalu kacau, saya gak punya harapan. Jadi apa yang dilakukan oleh dia? Dia pikir saya mau bunuh diri. Dia masuk ke dalam laut, berencana menenggelamkan diri dia. Tapi ternyata setelah dia masuk ke dalam laut itu, dia berusaha menghanyutkan diri dia, tiba-tiba dia merasa ada Roh Kudus ngomong di hati dia. Roh Kudus mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika dia mendengar suara itu, dia yakin sepenuhnya itu bukan suara dia, tapi Roh Kudus yang lagi ngomong sama dia. Di sana dia merasa Roh Kudus masih punya rencana buat dia. Dia merasa Roh Kudus masih sayang sama dia. Makanya di sana entah kenapa dia punya keinginan yang besar, saya mau berubah. Dan entah kenapa dia merasa dia punya kuasanya buat berubah. Akhirnya dia keluar dari dalam air tersebut dan dia berusaha melanjutkan kehidupannya. Dia tinggalin semua dosa-dosa lamanya. Dia mulai bangun usaha, dia kerja dengan benar dan ternyata bisnis yang dia buat berjalan dengan baik. Dia memperoleh keuntungan, bisa bayar lunas semua hutang-hutangnya. Bahkan akhirnya saking kayanya dia bisa jadi motivator, nulis buku dan akhirnya dia kesaksian ke semua orang. Dia bilang, aku bisa berubah karena Roh Kudus yang menyelamatkan aku. Dan ketika aku dengar kisah ini, aku merasa sama halnya dengan setiap dari kita Bapak Ibu Saudara. Apapun masa lalu kita, apapun dosa kita, apapun kegagalan kita, God's mercy is greater than your mess. Kasih karunia Roh Kudus lebih besar dari semua kegagalan, dosa dan keadaanmu yang buruk itu. Kalau Dani Johnson aja yang udah separah itu bisa diubah sama Roh Kudus, percayalah begitu pula dengan kamu. Apapun kebobrokan kamu, Roh Kudus masih bisa ubah kamu. Amin.
Maka itu jangan menyerah akan hidupmu. Boleh yuk kita angkat tangan kanan, semuanya angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, Roh Kudus masih bisa ubah lu bro. Ya itu poin yang pertama, Roh Kudus mampu mengubahkan. Nah yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menghibur. Coba semua katakan menghibur. Pada Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa sang penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan semua pengajaranku dan juga mengingatkan akan perkataan-perkataanku. Jadi Roh Kudus itu menghibur. Translasi aslinya adalah parakletos. Nah yang dimaksud menghibur bukan berarti seperti ini. Aduh kasihan ya kamu, aduh cup kasihan, udah deh kamu gak usah maju lagi, udah kamu di sini aja, aduh kasihan. Bukan kayak gitu, bukannya mengasihani diri, enggak. Menghibur yang dimaksud adalah seperti ini, kamu jangan nyerah, kamu masih bisa. Di depan sana masih ada keberhasilan, ayo maju lagi. Itu yang dimaksud dari menghibur, memotivasi supaya gak nyerah. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Siapa di sini yang merasa di dalam hidup tuh sempat udah mau nyerah? Pernah gak sih merasa udah mau nyerah? Mungkin dalam pekerjaan, mungkin karena ada penyakit, mungkin pelayanan rasanya kok gak ada hasil. Mungkin kita pernah ya merasa mau nyerah. Tapi pernah gak merasa ada sesuatu di dalam diri kita yang ngomong, jangan nyerah dulu. Coba lagi. Pernah berasa Bapak Ibu Saudara? Nah itu dari Roh Kudus. Saya mau kasih sebuah kisah nyata. Jadi ada seorang namanya itu Bob Willen Bapak Ibu Saudara. Dan Bob Willen ini adalah juara bertahan di dalam maraton. Di sini ada yang suka ikut maraton gak? Ada yang suka ikut maraton? Boleh lihat tangannya? Gak ada. Maraton drama Korea Bu ya. Nah itu baru ikut ya. Nah jadi Bob Willen ini dia suka ikut maraton dan dia juara bertahan. Tapi bukan juara bertahan juara satu. Melainkan juara bertahan juara terakhir. Ikut maraton selalu juara terakhir. Bahkan pernah dia ikut maraton juara satunya selesai maraton dalam 2 jam. Bob Willen menyelesaikan maraton yang sama 173 jam. Wih lama banget ya kan. 1 minggu baru kelar maratonnya. Kok bisa? Cupu banget dia maratonnya. Nah sebelum kita menghakimi dia, Bapak Ibu Saudara harus tahu. Kenapa dia lama banget kelarin maratonnya? Karena Bob Willen gak punya kaki. Dia gak punya kaki. Makanya maratonnya lama karena dia pakai kedua tangannya. Yang lain lari pakai kaki, dia pakai tangan. Makanya lama nyampenya. Tapi yang kerennya meskipun lama pakai tangan, dia gak mau nyerah. Dia lanjutin terus menyelesaikan banyak maraton. Makanya banyak orang terinspirasi sama kisah dia. Dan orang-orang bertanya, kok bisa sih kamu seperti ini? Dan Bob Willen bilang gini, saya sendirian gak bisa. Saya tuh dulu punya kaki dia bilang. Tapi karena saya waktu itu seorang prajurit ikut perang, saya nginjek ranjau, meledak kaki saya hilang. Saya udah mau nyerah, tapi Roh Kudus bikin saya gak nyerah. Makanya saya tetap maraton dan tetap berprestasi sampai hari ini. Nah sama halnya dalam hidup kita. Roh Kudus tuh mau mengingatkan kita jangan nyerah. Kita ini seringkali mau nyerah, kenapa? Karena kita fokusnya sama yang kurang. Kita lupa bahwa di tengah kekurangan kita ada banyak kelebihan kok yang udah Tuhan kasih. Amin. Begitu banyak kelebihan-kelebihan yang Tuhan kasih yang sebenarnya bisa bikin kita tetap lanjut kok dan bahkan berhasil. Ada sebuah gambar yang sangat menginspirasi saya. Gambarnya waktu itu menunjukkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada 2 anak kecil. Yang satu punya pizza, 1 loyang biasa pizza berapa sih isinya? 1 loyang. Berapa piece? 6 ya misalnya ya. 6 piece ya. Jadi pizzanya ini 1 loyang, tapi ada 1 piece hilang gitu. Jadi cuma 5 piece gitu ya. Ketika ada 5 piece ini, muka anaknya sedih sekali. Itu gambar pertama. Gambar keduanya, anak ini cuma punya 1 slice pizza. Bukan 1 loyang ya, cuma 1 slice. Tapi mukanya senyum, bahagia sekali. Terus kalimatnya seperti ini. Di dalam hidup, kamu punya pilihan. Mau fokus sama yang kamu tidak punya, atau fokus sama yang kamu punya. Dan gambar itu sangat ngena di hati aku sampai hari ini. Karena itu ingetin setiap dari kita Bapak Ibu Saudara. Kamu mau fokus sama apa yang kamu punya atau apa yang kamu gak punya. Kalau kamu fokus sama apa yang kurang akan selalu ada yang kurang. Bener gak sih?
Tapi kalau kita mau fokus sama apa yang ada pada kita, kita akan menemukan ternyata Tuhan udah berkati kita banyak kok. Count your blessings one by one. Hitung berkatmu satu-satu. Kamu bakal lihat ternyata berkatmu jauh lebih banyak dari yang pernah kamu duga loh. Kalau kita mau terus membandingkan, kita akan terus menemukan orang itu punya sesuatu yang kita gak punya. Tapi kebenarannya, ada sesuatu juga yang orang itu gak punya, sedangkan kita punya. Makanya daripada sibuk membandingkan dan iri hati, marilah kita fokus maksimalkan apa yang kita punya. Dan itu yang Roh Kudus terus mau ingatkan kita. Belajar bersyukur dan maksimal gunakan apa yang ada padamu. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk. Yuk kita sebut tangan buat Tuhan kita yang luar biasa yuk Bapak Ibu Saudara. Oke, poin yang berikutnya. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga ada Roh Kudus memberikan hikmat. Coba semua katakan hikmat. Pada Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa roh kebenaran dialah yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita kepada kebenaran. Saya mau kasih pertanyaan. Bapak Ibu Saudara pada tahu Adam enggak? Tahu Adam enggak? Bukan yang suaminya Inul Daratista yang kumisan itu, bukan Adam yang itu, bukan ya, itu Mas Adam, beda ya. Adam yang saya maksud tuh yang di kitab Kejadian, tahu Mas Adam yang di kitab Kejadian, tahu ya? Tahu ya? Nah pertanyaan gini Bapak Ibu Saudara. Adam di kitab Kejadian punya puser enggak? Ayo, punya puser enggak? Gak tahu Pak Revi, gak ditulis di Alkitab. Oke tenang, jangan emosi dulu ya, tenang dulu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Siapa presiden Indonesia tahun 3764? Siapa? Gak ada yang tahu juga ya, kita gak tahu. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau hari ini saya kasih buku pelajaran fisika anak SMA, ada 100 nomor. Bapak Ibu kerjain, bisa gak benar semua 100 nomor? Bisa? Gak bisa Pak, satu nomor aja belum tentu benar saya Pak, gitu kan ya. Nah intinya apa sih? Intinya masa lalu kita gak ngerti sepenuhnya. Masa depan kita gak ngerti sepenuhnya. Masa sekarang kita juga gak ngerti sepenuhnya. Makanya dalam hidup kita jangan andalin pengertian kita sendiri. Andalin pengertian Tuhan. Pengertian kita tuh terbatas sekali. Makanya pada Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan andalkan pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas. Waktu itu di Alkitab diceritain, Tuhan dia datang kepada Salomo dan bertanya, Momo gitu ya, nama panggilan Salomo, Momo gitu ya, Momo kamu mau minta apa dari aku, nanti aku kasih. Terus si Salomo bilang, Tuhan aku kan mimpin bangsamu nih, gede banget nih bangsa Israel. Kalau sendirian aku gak bisa. Aku butuh hikmat dari Tuhan, aku mau minta hikmat, dia bilang gitu. Jadi Tuhan bilang, bagus Salomo kamu mintanya hikmat. Oke deh saya kasih, dikasih sama Tuhan hikmat. Gak lama kemudian muncullah kasus pertama Bapak Ibu Saudara. Datang dua ibu-ibu, dua emak-emak komplain. Nah kalau udah masalahnya dua emak-emak nih berantem, ini masalah gede banget nih Bapak Ibu ya kan. Jadi dua emak-emak ini komplain. Yang pertama ngomong gini, Raja kita ini tuh tinggalnya satu rumah. Saya punya bayi, dia juga punya bayi. Tapi pas di malam hari dia tuh tidurnya break dance. Tahu break dance ya, kepala di kaki, kaki di kepala gitu kan. Tidurnya gak bener, ketimpa bayinya, meninggal bayinya. Habis itu malam-malam dia diem-diem ambil itu bayi, dia tukar sama bayi saya yang masih hidup. Dan ngakunya yang hidup itu bayi dia. Terus ibu-ibu yang satu lagi bilang, enggak Raja bohong, enggak kayak gitu kejadiannya, ini beneran bayi saya. Bingung kan? Zaman dulu kan belum ada tuh tes darah, tes DNA gitu kan belum ada ya kan. Bingung dong orang-orang, ini bayinya siapa ya kalau gitu ya. Tapi di tengah itu semua si Salomo punya hikmat dari Tuhan. Jadi dia bilang ke hambanya, hambaku ambilkan pedang. Ketika diambil pedang, Salomo bilang gini, oke bu gini aja, biar fair, biar adil, kita belah dua. Ibu dapat setengah bayinya, ibu dapat setengah juga bayinya. Nah gimana bu? Nah salah satu bilang gini, wah Raja ide bagus, boleh kita belah dua aja bayinya. Tapi yang satu lagi bilang, jangan Raja, daripada dibelah dua,
mending kasih ke dia deh, yang penting bayinya tetap hidup. Di sana Raja Salomo bilang, aha, saya tahu siapa ibunya. Kasih kepada wanita yang punya belas kasihan untuk bayi ini. Di sana para rakyat menjadi sangat takjub. Mereka terkagum, mereka bilang wow. Coba semua bilang gitu, wow. Nah kayak gitu suaranya. Yang wow, karena Raja Salomo punya hikmat yang berasalkan dari Tuhan. Nah sama halnya dalam hidup kita. Banyak hal di dalam hidup kita kan juga bingung kan mau ambil keputusan kayak gimana. Benar gak sih? Berasa gak Bapak Ibu? Mau ambil kerja di mana? Kadang bingung. Bisnis mau langkah apa? Bingung. Yang muda mau pilih pasangan? Bingung. Mau Joko atau Kevin? Gitu kan bingung kita. Ya kan? Makanya penting banget buat kita nanya sama Tuhan. Saya kasih sedikit kesaksian dari jemaat di gereja saya. Waktu itu ada seorang pemuda, dia ini punya hobi pelihara hewan burung. Ya tahu ya, yang bisa nyanyi itu ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada juga yang hobi pelihara hewan burung, saya nggak tahu. Tapi dia suka sekali, dan karena dia hobi sekali sama yang namanya hewan burung miliknya ini, suatu hari hewan burungnya ini tuh sakit. Dan sebagai kolektor atau pencinta hewan burung ini, dia jadi sangat sedih, sangat khawatir ketika peliharaannya sakit. Jadi dia doa sama Tuhan, dia minta hikmat, Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Nah tiba-tiba dia dapat sebuah ide, dia mikir gini, yang namanya manusia kan kalau sakit minum obat sembuh. Jadi dia pikir sama, hewan burung juga kalau minum obat bisa sembuh. Jadi dia racik obat sendiri dengan pengetahuan yang dia punya. Dia bikin obat buat burungnya, dia kasih kepada hewan burungnya. Dan apa yang terjadi? Sembuh ternyata. Sembuh hewan burungnya tersebut. Wah dia senang sekali. Nah gak lama kemudian pas dia lagi doa lagi, dia merasa Roh Kudus kasih hikmat yang baru. Itu kan di grup-grup Facebook, itu kan banyak tuh grup-grup pecinta hewan burung. Tawarin aja ke mereka. Jadi ya udah, dia tulis di grup Facebook itu, guys, saya punya hewan burung sakit, dikasih obat bikinan saya sembuh. Kalian kalau hewan burungnya lagi sakit mau nggak? Cobain nih obat dari saya, bisa sembuh juga. Entah kenapa banyak yang tertarik. Akhirnya banyak yang pesan, banyak yang beli. Dan tahu nggak omset penghasilan dia bukan sekedar ratusan ribu, bukan cuma jutaan, bukan cuma puluhan juta, tapi MM-an loh omsetnya dari jualan obat burung. Nah apa sih pesan moral yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pesan moralnya, kalau mau kaya jualan obat burung. Enggak ya, bukan itu bercanda ya. Anggapnya pesan moralnya adalah sebelum ambil keputusan, minta dulu hikmat dari Tuhan. Dia juga gak pernah kebayang mau jualan bisnis obat burung, gak pernah kebayang seumur hidup. Tapi ketika dia doa, di situ Roh Kudus bisa kasih hikmat-hikmat yang ternyata bisa membuat terobosan dalam hidupnya. Jadi sama, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada yang sakit, minta hikmat Tuhan, saya harus gimana supaya sembuh. Hari ini kalau misalnya ada yang mungkin keluarganya lagi berantakan, doa minta hikmat Roh Kudus, gimana caranya keluargaku bisa pulih. Yang hari ini mungkin di bidang pelayanan pekerjaan rasanya masih stagnan, belum maju-maju, doa minta hikmat Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan supaya ada terobosan terjadi. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kirinya, angkat tangan kirinya, angkat tangan kirinya. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis, nanya Roh Kudus dulu makanya sis. Oke, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari. Poin yang keempat adalah Roh Kudus memimpin. Coba semua katakan memimpin. Kalau kita baca pada Roma 8 ayat yang ke-14, dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, ia adalah anak Tuhan. Jadi Roh Kudus itu mimpin kita. Contoh di Alkitab, waktu itu ada orang namanya Filipus. Coba semua katakan Filipus. Filipus ini dikatakan, dia ini ngelihat ada kereta kuda lagi lewat. Di tengah itu semua Roh Kudus tiba-tiba memimpin dia untuk berjalan di sebelah kereta kuda itu. Jadi dia taat. Dia jalan di sebelah kereta kuda itu dan ternyata di dalamnya ada pemimpin Ethiopia habis melakukan ibadah di Yerusalem. Jadi ketika Filipus jalan di sebelah kereta kuda itu, dia nanya, "Pak, lagi baca apa?" Pemimpin Ethiopia bilang, "Lagi baca kitab Nabi Yesaya." "Ngerti gak Pak?"
Mana ngerti kalau nggak ada yang ngajarin, kata si pemimpin Ethiopia. Kamu ngerti nggak, Dek? Ngerti saya, kata si Filipus. Ya udah masuk deh, ajarin saya. Akhirnya Filipus masuk ke kereta kudanya, ngajarin pemimpin Ethiopia tentang kitab Nabi Yesaya. Di sana si pemimpin Ethiopia ini mulai ngerti tentang Tuhan Yesus. Akhirnya di sana dia mulai percaya dan dia bilang ke Filipus, boleh nggak baptis saya dong hari ini? Saya mau dibaptis, saya percaya Yesus. Nah akhirnya udah dia baptis itu pemimpin Ethiopia. Nah Bapak Ibu Saudara bisa bayangin nggak? Kalau waktu itu Filipus dipimpin sama Roh Kudus, tapi dia nggak mau ngikut. Mungkin aja orang itu nggak akan diselamatkan hari itu. Untungnya Filipus mau ikut, mau taat. Makanya perubahan, mukjizat, keselamatan terjadi dalam hidup orang itu. Nah sama, setiap dari kita itu mau dipimpin Roh Kudus untuk memberkati dan menyelamatkan orang. Tinggal pertanyaannya, kita mau ngikut atau nggak ngikut. Contoh ya, pengalaman saya. Jadi dulu ada seorang teman saya, namanya Reynaldo. Pada suatu hari tuh muncul gitu di pikiran saya, udah lama nggak kontak si Reynaldo ini. Coba saya tanya kabar dia, saya chat. Hai Rey, apa kabar? Karena saya udah biasain tiap kali Roh Kudus munculin sebuah nama, saya pasti chat orangnya. Jadi saya tanya aja, apa kabar? Terus dia bilang gini, pas banget, gue baru mau kontak lu, dia bilang. Kita ketemu yuk. Ya udah, kita ketemu makan. Pas lagi ketemu dia cerita, dia bilang gini. Bro, jujur aja ya. Minggu lalu, gue itu tuh muncul keinginan pengen punya komunitas rohani. Soalnya udah bertahun-tahun nih gue gak punya komunitas rohani. Kangen gue, pengen deh punya komunitas rohani. Tiba-tiba muncul nama lu di otak gue keinget sama lu. Tapi gue pikir aneh banget ya kalau tiba-tiba chat si Revi, udah deh gak usah deh. Jadi dia gak chat saya. Kebesokannya dia lagi nganterin istrinya mau pilates. Di sini ada pilates Bapak Ibu Saudara, ada? Di sini gak ada yang suka olahraga ya, maraton enggak, pilates enggak ya. Ya mungkin ya pokoknya dia pilates dan sedangkan dianya ini diam di coffee shop. Pas lagi di coffee shop dia buka Instagram live, saya lagi live kasih renungan. Jadi ya udah dia ikut, biasanya nggak pernah ikut, dia ikut masuk ke IG live-nya. Pas banget saya lagi bahas soal komunitas rohani. Jadi dia pikir, kok bisa pas banget ya komunitas rohani kayak yang lagi aku pengen. Muncul lagi tuh di hati. Kamu coba kontak Revi. Tapi lagi-lagi dia nggak mau, dia nunda lagi. Udahlah nggak usah deh. Tapi siangnya tiba-tiba saya yang kontak dia duluan. Saya nanya, gimana kabar kamu? Di sana dia merasa nggak salah lagi nih. Beneran Roh Kudus tuh kayak lagi mempertemukan kita. Makanya pas lagi makan dia bilang, boleh nggak aku join dong komunitas rohani kamu? Ya udah. Akhirnya dia masuk komunitas saya. Sampai hari ini dimuridkan di komunitas di mana saya berada. Nah Bapak Ibu Saudara, ini contoh-contohnya. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, taat aja. Di situ tuh Roh Kudus lagi mau pakai kita luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh lagi. Ini ada sebuah kisah nyata. Waktu itu di Amerika, ada seorang pendeta namanya Pastor Wayne Cordero. Pastor Wayne ini di sebuah pagi, dia lagi nyetir mobil mau ke gereja waktu itu. Nah ketika lagi nyetir, di tengah jalan tuh lagi banyak sampah entah kenapa. Botol-botol bir, sampah-sampah tuh berserakan di mana-mana. Nah tapi ini Amerika ya, beda sama Indonesia. Mungkin kita di sini sampah berserakan di jalan tuh biasa. Tapi kalau di sana itu biasa nggak ada sampah, jalanannya tuh biasa bersih sekali. Jadi ketika banyak sampah ini, si Pastor Wayne kesel juga dalam hati, siapa sih ini buang sampah sembarangan gitu kan. Tapi singkat cerita muncul suara Roh Kudus di hati dia, kamu bersihin sampah-sampah itu. Terus dia bilang ke Roh Kudus, gak mau Tuhan. Loh bukan salah saya kok, ini bukan sampah saya, ngapain saya yang bersihin? Dia pikir kayak gitu. Ya udah dia nyetir sampai gereja, dia khotbah, pas lagi jalan pulang, lewat jalan yang sama. Ketika lewat jalan yang sama tersebut, masih banyak tuh sampah-sampahnya berserakan. Muncul lagi suara di hati dia. Kamu beresin itu sampah-sampah. Tapi dia pikir gak mau, itu kan bukan sampah saya. Ya udah dia lanjut aja sampai akhirnya nyampe ke rumah dia. Dia udah nyampe ke rumah dia, suara yang sama ngomong lagi. Kamu balik ke sana, bersihin sampahnya. Akhirnya ya udah deh Tuhan, saya ngikut aja. Dia balik ke tempat itu. Dia ambil kantong plastik besar, dia kumpulin sampah-sampahnya, terus dia buang. Udah, baru dia pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian pas di gereja, datang sepasang suami istri.
jemaat baru. Mereka bilang gini, halo Pastor Wayne, kami baru ambil keputusan kami mau gereja di gereja tempat Bapak menggembalakan. Terus kata Pastor Wayne, oh bagus, terima kasih Pak, Bu. Kalau boleh tahu kenapa memutuskan untuk gereja di sini, kan banyak gereja di tempat lain. Terus suami istri ini ngomong gini, karena kita lihat Pastor Wayne di pinggir jalan waktu itu. Kita lihat Pastor Wayne lagi kumpul-kumpulin sampah di pinggir jalan. Kita tahu itu bukan sampah kamu, itu sampah orang lain. Tapi kamu rela bersihin meskipun bukan sampah kamu. Di situ kami tahu kalau sampah di pinggir jalan aja yang bukan sampah kamu rela bersihin. Begitu pula kita jemaat kan punya banyak sampah, punya banyak masalah. Meskipun ini bukan sampah dan masalah kamu, kami tahu kamu akan membantu kami untuk menyelesaikannya. Maka itu kami mau berjemaat di sini. Di sini kita bisa ngelihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau taat sama pimpinan Roh Kudus di hati, sebenarnya ada sesuatu yang Roh Kudus lagi mau buat lewat hidup kita. Tinggal pertanyaannya, ketika Roh Kudus pimpin kita mau taat atau mengabaikan. Kalau kita mengabaikan, kita akan kehilangan kesempatan jadi berkat. Tapi kalau kita mau ikutin, kita akan lihat Tuhan membuat hidup kita jadi mengalami banyak keajaiban. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, kalau dipimpin Roh Kudus ngikut bro. Oke, poin yang kelima, Bapak Ibu Saudara, poin terakhir yang bisa kita pelajari. Poin yang kelima, Roh Kudus memberikan kuasa. Coba semua katakan kuasa. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu menyediakan kuasa, power. Dan kita bisa akses lewat yang namanya doa. Coba semua katakan doa. Lewat doa. Bapak Ibu Saudara di sini pada percaya enggak? Doa itu penuh kuasa. Percaya? Ya kan Yakobus 5 ayat 16 yang mengatakan, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mau kasih sedikit cerita. Pada suatu ketika waktu itu ada seorang pendeta punya sebuah gereja. Tapi gerejanya ini itu berseberangan lokasinya sama yang namanya klub malam. Bapak Ibu Saudara di sini kalau di Palembang klub malam apa sih yang terkenal? Klub malam apa? Nggak ada yang tahu ya, taunya nama-nama gereja ya. Nama klub malam kita nggak ada yang tahu, bagus di sini. Nah singkat cerita, si pendeta ini nggak suka ada klub malam di seberang gerejanya. Soalnya kalau malam-malam tuh berisik gitu kan, jedes gitu kan, nggak suka si pendetanya. Jadi pada suatu hari dia kumpulin para jemaatnya, terus dia bilang gini, ayo semuanya Bapak Ibu, kita doa rame-rame, kita doa bareng-bareng supaya Tuhan hancur itu klub malam. Ya udah, dalam nama Tuhan Yesus hancurkan klub tersebut. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemudian terjadi badai besar di kota itu. Singkat cerita, ada petir yang besar menyambar klub malam itu. Dan klub malamnya hancur karena kesambar petir. Beneran hancur. Setelah hancur, pemilik klub malamnya menggugat si pendeta dan gereja ini. Dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, si pemilik klub malamnya bilang gini, Pak Hakim, ini klub malam saya hancur. Gara-gara ini nih, pendeta sama jemaatnya pada berdoa supaya klub malam saya hancur, makanya hancur nih Pak gitu. Terus si pendetanya bilang gini, loh Pak Hakim bukan salah saya dong, saya juga mana tahu doanya bakal dijawab. Terus Pak Hakimnya bilang gini, wah saya gak percaya apa yang saya lihat. Ini pertama kalinya dalam hidup saya ngelihat seorang pemilik klub malam yang sangat percaya sama kuasa doa. Dan seorang pendeta yang tidak percaya sama kuasa doa. Nah saya merasa ini adalah pelajaran buat setiap dari kita nih. Pas kita doa, kita beneran percaya gak sama doa yang kita ucapkan? Karena kadang-kadang masalah kita pas kita doa aja, kita gak beneran percaya loh doa kita penuh kuasa. Bapak Ibu Saudara tahu gak doa adalah cara kita mengakses otoritas dari sorga. Bapak Ibu Saudara, saya tes sedikit ya, di Palembang kan juga ada lampu lalu lintas ya. Kalau misalnya hijau lampunya, artinya apa? Jalan. Kalau kuning? Kuning apa? Wih di sini baik semua loh, hati-hati. Di gereja lain kuning apa Pak? Gas Pak, gas gitu katanya. Di sini baik, gerejanya bagus. Kalau misalnya merah, berhenti, stop ya.
Nah singkat cerita ada mobil lampu merah, dia terobos, gas terus tuh. Setelah dia terobos, tiba-tiba polisi keluar kan dari semak-semak. Gitu kan kasih tangan. Tiba-tiba muncul dari semak-semak kan kasih tangan. Mobilnya berhenti. Pertanyaannya gini Bapak Ibu Saudara, kenapa mobilnya berhenti? Emangnya mobil sama polisi lebih kuat yang mana sebenarnya? Kalau diadu nabrak gitu. Ya lebih kuat mobil dong, polisinya mental ya kan. Tapi kenapa pas polisinya kasih tangan, mobilnya yang berhenti? Karena polisinya punya otoritas dari negara. Mobil ini tahu kalau dia nggak berhenti, jalan terus, kena masalah lebih besar nanti. Makanya dia berhenti. Karena polisi ini punya otoritas dari negara. Nah sama halnya dengan hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara, kamu tuh punya kuasa dari Roh Kudus. Ada otoritas dari sorga dan kita bisa akses lewat yang namanya doa. Makanya jangan kedikitan doanya, harusnya banyak-banyak berdoa. Karena itu cara kita mengakses kuasa Roh Kudus, kuasa kerajaan sorga. Kalau kita banyak berdoa. Makanya kalau misalnya ada yang sakit doa aja, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Nanti mau disembuhin atau enggak terserah Tuhan. Yang penting kita udah doain dulu. Kalau ada setan, misalnya orang kerasukan, tempat angker, doa dalam nama Tuhan Yesus. Siapa di sini masih takut sama setan? Ada? Jangan takut setan lagi, ya kan? Kalau misalnya datang, tempat kok angker ya gitu. Kita doa, kita doa dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar gitu. Jangan sampai malah doanya gini, setan kamu keluar, kalau kamu gak keluar saya yang keluar. Jangan kayak gitu ya kan. Mulai hari ini percaya, ada kuasa di dalam diri kita karena Roh Kudus hidup bersama kita. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya minta pemain keyboard buat bantu saya. Saya tutup dengan satu cerita terakhir Bapak Ibu Saudara. Hari ini kan kita udah belajar ya bagaimana Roh Kudus itu setidaknya ada 5 peran dalam hidup kita. Roh Kudus itu mengubahkan, Roh Kudus itu memberikan hikmat, memberikan penghiburan, memberikan kuasa dan juga memberikan pimpinan. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita terakhir. Ini adalah sebuah kisah nyata pada tahun 87 Bapak Ibu Saudara. Waktu itu ada seorang pilot namanya adalah Henry Dempsey. Dia adalah seorang pilot dari sebuah pesawat barang. Nah pada suatu saat waktu itu dia lagi menerbangkan pesawat barangnya tersebut bersama dengan kopilotnya yang bernama Paul waktu itu. Dan ketika mereka lagi menerbangkan pesawat barang ini, dia mendengar ada suara jegrek, jegrek, jegrek. Jegrek, jegrek, jegrek. Jadi si Henry Dempsey atau si pilot ini, dia punya firasat ini kayaknya pintunya gak tertutup rapat di belakang. Jadi dia bilang kepada kopilotnya, Paul, kamu ambil alih dulu ya. Saya mau ke belakang, saya mau cek pintunya. Jadi si Henry Dempsey dia ke belakang. Ketika dia lagi cek pintunya, tiba-tiba ada turbulence besar. Sehingga pintu pesawat tiba-tiba terbuka. Dan dia kelempar, keisap keluar. Zlep, keluar dari pesawat. Ketika kejadian itu, langsung monitor notifikasi warna merah muncul. Kopilotnya langsung nengok ke belakang, dia lihat pintu terbuka, pilot udah gak ada. Di sana, waduh dia begitu panik, waduh gimana nih, pilot saya udah hilang, jatuh ke bawah. Jadi dia telepon menara, dia bilang tolong saya harus landing darurat. Ini pintu pesawat terbuka, pilot juga udah kelempar, kirim tim penyelamat, cari di laut, siapa tahu masih bisa ketemu. Setelah landing dan mendarat, ternyata si pilotnya ini, si Henry Dempsey, masih nyantol sama pesawat Bapak Ibu. Ternyata ada sebuah tali dari dalam pesawat dan Henry Dempsey pegangan sama tali tersebut. Nah tapi bisa bayangin gak kalau terlempar keluar dari pesawat terbang di atas langit pegangan sama tali, seberapa erat kita pegang itu tali? Wah pasti eratnya luar biasa ya. Makanya setelah landing, tim penyelamat bilang, Pak Henry coba lepas genggamannya. Dia bilang gak bisa, saking kakunya gak bisa lepas. Akhirnya dibantuin satu-satu, satu jari. Setelah berapa menit baru akhirnya bisa lepas. Tapi ketika saya dengar kisah ini, saya jadi teringat aja. Kita kan orang Kristen kan suka ngomong kan, berpeganglah pada Tuhan. Berpeganglah pada firman. Nah pertanyaan gini, seberapa erat kita berpegang pada Tuhan? Apakah kita sudah berpegang pada Tuhan seerat Henry Dempsey berpegang pada tali itu? Karena dia tahu hidup atau matinya ditentukan oleh seberapa erat dia menggenggam tali itu.
Nah, apakah kamu tahu bahwa seberapa erat kamu berpegang pada Roh Kudus itu yang menentukan hidup atau matimu. Masa depanmu ditentukan seberapa intim hubungan kamu sama Roh Kudus. Saya mau bawain satu perumpamaan terakhir. Boleh saya minta satu volunteers yang udah disiapkan? Boleh ada satu orang yang bantu saya sebentar ya? Bentar aja. Yuk bantu saya sebentar. Kita tepuk tangan yuk buat teman kita ya. Sebentar aja sini kita sebentar. Perumpamaan singkat aja. Kita kenalan sebentar dulu bro. Siapa namanya bro? Coba sini. Namanya siapa bro? Dodo. Nah bro Dodo, kita kalau salam jabat tangan, gimana sih? Gini ya jabat tangan ya. Ini jabat tangan biasa ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Yang namanya di Kekaisaran Romawi, ada jabat tangan yang berbeda antara para prajurit Romawi. Jabat tangannya seperti ini, boleh tangannya lurusin. Jabat tangannya kayak gini Bapak Ibu Saudara. Ini jabat tangan prajurit Romawi ini. Nah ini jabat tangannya luar biasa karena menurut saya ini menggambarkan hubungan kita sama Tuhan. Karena ketika satu orang melepas, boleh lepas juga. Ketika satu orang melepas, yang lain masih bisa megang. Makanya meskipun satu melepas, mereka masih bisa berbarengan. Dan bukankah ini yang seringkali terjadi antara kita dengan Roh Kudus? Kitalah yang seringkali seperti Dodo. Kitalah yang seringkali lupain Tuhan, lupain Roh Kudus, udah gak mau saat teduh, gak mau gereja, balik ke dalam dosa lagi. Tapi di tengah itu semua, Tuhan, Roh Kudus gak pernah ninggalin kita. Tuhan yang mengatakan kalau ada satu yang hilang, aku cari sampai ketemu. Tuhan mengatakan aku sekali-kalinya tidak akan meninggalkan ataupun membiarkanmu. Tuhan bilang bahkan ketika kamu gak setia, aku tetap setia. Sehingga akhirnya suatu hari kita punya kesempatan untuk berpegangan kembali kepada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you bro. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kita kembali sama Roh Kudus. Roh Kudus gak pernah ninggalin kamu. Roh Kudus gak pernah lupain kamu. Sampai hari ini Roh Kudus masih menunggu kepulangan kamu. Dan dia menginginkan kita padahal dia gak membutuhkan kita. Ironisnya kita yang sebenarnya butuh dia. Tapi kita yang seringkali meninggalkan dia. Maka itu hari ini pesanku hanya satu Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu tahu sama ini kamu gak punya hubungan sama Roh Kudus. Mulai hari ini kembalilah bilang ke Roh Kudus, Holy Spirit, I want to have a relationship with you. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri sambil memejamkan mata kita. Kita mau tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih. Kau telah mengingatkan kami kembali akan betapa indahnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Nah Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kau memiliki kerinduan juga untuk punya hubungan bersama Roh Kudus, boleh gak kita sama-sama letakkan tangan kanan di dada. Dan pribadi lepas pribadi ambil waktu buat ngobrol sama Roh Kudus. Kita bisa ngomong, Roh Kudus, aku mau mulai hidup bersama dengan kamu. Atau mungkin ada berapa di antara kita tahu ada dosa yang membelenggu kita. Dan kita membutuhkan Roh Kudus untuk kita bisa pulih. Kita bisa bilang, Roh Kudus, tolong bantu aku keluar dari dosa ini. Atau mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa kita lagi punya tantangan, masalah, kekhawatiran. Kita bisa bilang, Roh Kudus tolong bantu aku menghadapi masalah ini. Atau mungkin ada beberapa di antara kita yang hari ini kita bingung dalam hal mengambil keputusan. Kita gak tahu apa yang harus dipilih, A atau B. Kita bisa bilang, Roh Kudus berikan aku hikmat yang dibutuhkan. Jujur sama Roh Kudus, karena dia adalah pribadi yang hadir untukmu. Dia sayang sama kamu dan dia punya rencana yang besar buat hidup kamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, bisa angkat tangan-tangannya. Tuhan, kau melihat setiap tangan dari anak-anakmu yang terangkat. Roh Kudus, aku berdoa biar Engkau yang urapi mereka dengan kuasa-Mu. Biar Engkau yang tunjukkan hati-Mu lebih lagi untuk mereka. Sehingga mereka mulai hari ini tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi sahabat yang hadir dan mengasihi mereka. Roh Kudus, aku berdoa biarlah Engkau yang jamah mereka dengan kuasa-Mu. Sehingga ketika mereka melangkah, mereka bisa ambil keputusan yang terbaik, yang the best, yang tepat, yang berdasarkan daripada Tuhan. Dan Roh Kudus biarlah Engkau yang jamah mereka, hati mereka yang hancur, biarlah Engkau yang pulihkan kembali. Mungkin ada yang di tempat ini lagi sangat amat stres karena ada keluarganya yang lagi berantakan, anaknya yang lagi mengambil langkah yang salah. Tapi hari ini Roh Kudus biarlah Engkau yang mengingatkan mereka mungkin tidak dalam kontrol, tapi Engkau masih di dalam kontrol. Kau mikir rencana yang luar biasa bagi anak mereka dan juga bagi keluarga mereka. Roh Kudus, hari ini aku berdoa,
Biarlah Engkau yang hidup bersama dengan mereka. Kami bersyukur kami Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kami gak pernah sendirian. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami di atas kayu salib itu. Kau sangat luar biasa, Engkau sangat indah ya Tuhan. Dan hari ini kamu declare lagi sama-sama bahwa Jesus Christ, you're always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.